Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfiani Leoninda, Fatiatul Fadilah, Media Lestari, Meli Diana Ningrum, dan Nida Lucia Zahra. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kota ramah lingkungan atau Green City untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Ibu Dela Andan dan Ningrum, MP. Langsung saja ke penjelasan dari kota ramah lingkungan. Kota ramah lingkungan. Kota ramah lingkungan adalah kota yang sehat secara ekologis dan dapat didefinisikan juga sebagai kota yang meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat melalui perencanaan dan pengelolaan kota terintegrasi yang memanfaatkan sistem ekologi dan melindungi serta memelihara aset kota tersebut untuk generasi mendatang. Ide awal di balik kota ramah lingkungan dapat dilihat kembali ke tahun 1975 dengan pembentukan organisasi nirlaba yang disebut Ekologi Perkotaan, didirikan oleh sekelompok arsitek dan aktivis visioner di Berkeley, California. Pembangunan kota berbasis ramah lingkungan bisa juga disebut dengan Green City atau kota hijau. Kota hijau atau Green City adalah kota yang dibangun dengan tak mengorbankan aset kota, tapi terus-menerus memupuk semua aset yakni manusia, lingkungan, dan sarana-prasarana terbangun. Beberapa ciri kota hijau antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Sementara itu, Green City bertujuan untuk menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur, dan strategi pembangunan sosial. Dengan melihat pada beberapa literatur terkait elemen-elemen yang penting pada konsep kota hijau, program pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, konsep pembangunan Green City memiliki 8 elemen. Materi yang selanjutnya yaitu Green Planning and Design. Green Planning and Design atau perencanaan kota hijau berkelanjutan merupakan perencanaan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan aset kota wilayah atau disebut juga dengan city region, melainkan terus-menerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana perkotaan. Kemudian, di dalam penyusunan rencana tata ruang dan rancangan kota harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara terus-menerus dan juga sinergis antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat makna khusus dalam konteks perencanaan kota yang komprehensif yang dapat membedakannya dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Makna tersebut menjelaskan bahwa perancangan kota berkaitan dengan tanggapan panca indera manusia terhadap lingkungan fisik kota, seperti penampilan visual, kualitas estetika, dan karakteristik spesialnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu Green Open Space. Ruang terbuka dapat didefinisikan sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya, atau keperluan sejarah dan juga keindahan. Ruang terbuka hijau memberikan manfaat mengisi vegetasi berupa tumbuhan dan tanaman di kawasan perkotaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat baik dari segi ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Menurut Ditjen Penataan Ruang, RTH mengandung 3 unsur dengan fungsi pokok yaitu fisik ekologis, kemudian ekonomi, dan juga sosial. Lalu menurut Dinas Tata Kota, macam-macam RTH kota meliputi yang pertama RTH makro, seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan juga landasan pengamanan bandar udara. Kemudian yang kedua yaitu RTH medium, seperti kawasan area pertamanan atau kita sebut juga city park. Kemudian sarana olahraga, pemakaman umum, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu RTH mikro, yaitu lahan terbuka
atau ruang terbuka di kawasan pemukiman. Contohnya seperti RTH Mikro adalah taman bermain. Kemudian jika dilihat dari jenis aktivitas atau kegiatannya, ruang terbuka dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka aktif dan juga ruang terbuka pasif. Yang dimaksud dengan ruang terbuka aktif adalah mempunyai unsur kegiatan di dalamnya, seperti bermain, berolahraga, ataupun jalan-jalan. Kemudian yang dimaksud dengan ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan dan lebih berfungsi sebagai ekologis dan pengindah visual seperti penghijauan tepi jalan, penghijauan bantaran kereta api, sungai, dan daerah-daerah alami lainnya. Yang ketiga yaitu green waste. Green waste merupakan perwujudan konsep dari zero waste. Rencana pengembangan zero waste dituangkan dalam pengelolaan air limbah dan persampahan. Rencana pengelolaan air limbah meliputi sistem pengelolaan air limbah rumah tangga dan sistem pengelolaan air limbah bukan rumah tangga. Zero waste adalah meminimalisir sisa pembuangan mulai dari tahap awal sampai berakhirnya suatu proses produksi. Konsep zero waste yaitu penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta prinsip pengelolaan sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan dimaksud untuk mengurangi beban pengangkutan atau biasa disebut dengan transport cost. Orientasi penanganan sampah dengan konsep zero waste diantaranya meliputi sistem pengelolaan sampah secara terbatas. Yang pertama yaitu teknologi pengolahan, yang kedua daur ulang sampah plastik dan kertas, yang ketiga teknologi pembakaran sampah dan insinerator, yang keempat teknologi pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak, yang kelima teknologi tempat pembuangan air atau TPA sampah, yang keenam peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, yang ketujuh pengelolaan sampah kota metropolitan, dan yang kedelapan peluang dan tantangan usaha daur ulang. Green transportation. Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menciptakan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan transportasi yang berwawasan hijau, yang dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar hijau, kendaraan hijau, infrastruktur cerdas, dan angkutan umum. Selanjutnya, materi kelima ada green water. Konsep perencanaan green water yang berdasarkan P2KH meliputi pemenuhan 3 aspek terkait kondisi ketersediaan sumber airnya, yaitu yang pertama, kualitas air, ada pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air yang ramah lingkungan. Yang kedua, kuantitas air, ada pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada kontinuitas air, menjamin ketersediaan air sepanjang waktu. Air adalah elemen penting yang menjamin eksistensi kehidupan di bumi. Kondisi air saat ini menjadi perhatian global karena akses kuantitas dan kualitas air semakin menurun oleh berbagai penyebab. Sedangkan kebutuhan air akan terus bertambah dikarenakan semakin tingginya populasi manusia di bumi. Untuk mencegahnya, dipandang perlu untuk dilakukan konservasi. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama ada melestarikan dan melindungi, yang kedua ada efisien penggunaan sumber daya air, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya air yang baik, yang keempat ada perlindungan jangka panjang sumber daya air, dan yang kelima ada memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya air. Baiklah, materi yang selanjutnya yang keenam yaitu green energy. Green energy adalah kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti listrik, tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi metana, TPA, dan lain-lain. Energi hijau menggunakan sumber energi alternatif
atau terbarukan seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Penerapan konsep green energy pada perencanaan kota hijau yaitu terkait penggunaan energi efektif dan ramah lingkungan dengan indikator efisien energi atau penghematan energi, energi terbarukan atau pembuatan kebijakan penggunaan energi terbarukan. Yang selanjutnya perubahan iklim yang menyebabkan rencana pengurangan emisi karbon dari kegiatan perkotaan seperti industri, transportasi, dan pengolahan limbah. Baiklah, yang selanjutnya manfaat energi hijau bagi lingkungan dan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, jumlah di alam berlimpah dan tidak akan habis. Yang kedua, dapat dimanfaatkan secara gratis karena sudah tersedia di alam. Yang ketiga, perawatan relatif mudah jika dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan. Yang keempat, menjadikan mandiri energi, artinya tidak bergantung pada negara lain. Yang kelima, mendorong perekonomian dan berpeluang membuka lapangan kerja baru. Yang keenam, bebas dari perubahan harga serta energi fosil. Yang ketujuh, relatif lebih mudah diterapkan di daerah terpencil karena setiap tempat memiliki sumber energi hijaunya masing-masing. Materi ketujuh yaitu green building. Konsep green building dibangun untuk mencapai tujuan seperti menjaga kesehatan penghuninya, meningkatkan produktivitas karyawan, yang selanjutnya memastikan penggunaan listrik, air, dan sumber daya lain secara lebih efektif. Kemudian mengurangi efek lingkungan secara keseluruhan. Nah, green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, bahkan dalam perubahan. Green building harus bersifat ekonomis, tetapi tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Menurut PA ada 7 komponen konsep bangunan hijau. Yang pertama, efisien energi dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, efisien air. Ketiga, material dan spesifikasi bangun yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengurangan timbulan zat beracun yang tidak baik bagi kesehatan di lingkungan. Yang kelima, peningkatan kualitas udara dalam ruangan. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang cerdas, smart growth. Yang ketujuh, pengurapan timbulan sampah. Green Community merupakan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis, dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Green Community bertujuan untuk menciptakan partisipasi stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan pembangunan masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kecil hingga partisipasi aktif dalam program-program kota hijau pemerintah. Sekolah Seni, Desain, dan Media (MTU) adalah salah satu pembangunan ramah lingkungan paling terkenal di Singapura yang memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan produksi sampah serta penggunaan energi dan air. Kelebihan Green City, yaitu kelebihan dari konsep kota hijau adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi dan memecahkan masalah lingkungan seperti bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya.
Kekurangan Green City yaitu penerapannya pada masing-masing kawasan tidak dapat disamaratakan karena tiap-tiap daerah memerlukan kajian tersendiri. Setidaknya harus diketahui tentang karakteristik lokal, iklim makro, dan sebagainya. Misalnya daerah pegunungan, ruang terbuka hijaunya difungsikan untuk menahan longsor dan erosi, di pantai untuk menghindari gelombang pasang, tsunami, dan di kota besar untuk menekan polusi udara, serta di perumahan difungsikan untuk meredam kebisingan. Jadi, ruang terbuka hijau di masing-masing kota memiliki fungsi ekologis yang berbeda. Di samping itu, penerapannya saat ini kebanyakan penghijauan tidak terkonseptual, sehingga menimbulkan citra penghijauan asal jadi tanpa melihat siapa yang dapat mengambil manfaat positif dari penghijauan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota hijau di Indonesia dapat dicermati dalam beberapa aspek, yaitu aspek turbin lakuas, ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, dan spasial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.